Mau pesen apa, Kak? Roti bakar, Minumnya? susu aja. Iya, Kak. Tunggu sebentar. Ya, Mas. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bang, bantu gua bang. Cepet bang. Gua mau mati bang. Cepet bang. Kan, gua mati bang. Coba itu tadi, bantu gua bang. Lapar, mulu main. Di kantong cuma ada 5.000. Gua beli seblak aja lah. Lapar gua. Udah, gua beli seblak dulu lah. Bu, di sebelah yang pedas banget. Tambahin ya, bubuk cabainya 5 sendok dan satu lagi yang lama. Iya deh, bentar. Ibu cabain 5 sendok ya. Ya bu. Bener-bener Terus cepet. Nih udah. Ya bu. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deployed. Smash them! Tuh yang ini kan kenyang banget. Sorry, it's DJ. Bu nih, uangnya 5.000. Ya, makasih. Sakit banget. Mau gue sakit ya? Perut gue sakit banget.
Aduh, kayaknya gua harus ke rumah sakit nih. Yaudah, gua ke rumah sakit dulu lah. Aduh, sakit banget nih. Sakit, astagfirullah. Arif, Maulana Dermawan. Iya dok. Yaudah, langsung sekarang duduk deh. Iya dok. Kamu sakit apa? Sakit perut dok. Kamu tadi makan apa? Makan seblak dok. Pantas. Pasti cabenya banyak ya? Iya dok. Yaudah, saya periksa dulu ya. Kamu diare nih. Yaudah, saya siapin dulu ya obatnya. Ini 2 kali sehari dan ini sebelum makan. Dan jangan lupa diminum obatnya. Iya dok. Makasih ya dok. Arif, kenapa Arif? Ini nih, gue sakit perut nih. Habis tadi makan seblak, tadi juga habis berobat nih. Obat. Kamu tahu nggak penyebab sakit perut itu apa? Emang apa gitu? Aku mau jelasin, cuman biar lebih jelas, yuk tanya ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas macam-macam penyakit pada sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanis suatu zat menjadi nutrisi. Inilah macam-macam penyakit yang biasa terjadi pada makhluk hidup, terutama pada sistem pencernaan. Yang pertama yaitu ada gastritis. Gastritis adalah radang akut dan kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung. Gastritis atau tukak lambung bisa menimbulkan luka yang sangat sakit pada dinding lambung. Gastritis biasa terjadi karena atau akibat mengkonsumsi makanan yang kotor dan kadar asam lambung yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada penyakit diare. Penyakit diare pada seseorang apabila frekuensi buang air besar melampaui batas normal dan feses yang keluar pun sangatlah cair. Dalam keadaan normal, feses yang keluar atau air yang terkandung pada feses tersebut 60-90% air, dan itu dalam keadaan normal. Sedangkan dalam keadaan tidak normal biasanya 9 atau lebih dari 90%. Diare yang dapat menyerang secara terus-menerus dapat menyebabkan penyakit yang lain. Salah satunya atau diantaranya ada kolera, ada kanker usus, dan tipes. Dan pada si penderita, apabila cairan yang keluar sangatlah banyak,
itu bisa menyebabkan si penderita tersebut sangatlah lemas karena kan kekurangan cairan. Jadi seperti itu. Mulai sekarang jaga pola makan. Tidak apa-apa memakan makanan yang pedas, tapi sesuai kadar yang telah ditentukan. Mulai sekarang intinya jaga kesehatan, jaga pola makan, dan cintailah ususmu. Minum Yakult tiap hari. Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk proses pencernaan secara definitif dalam ilmu anatomi tubuh itu adalah proses pemecahan bahan makanan secara kimiawi maupun secara mekanis untuk menghasilkan zat gizi yang bisa diserap oleh tubuh dengan baik. Nah, adapun yang disebut dengan proses kimiawi adalah pengubahan bahan makanan menjadi senyawa yang lebih kompleks, yang lebih sederhana agar lebih dicerna dengan bantuan enzim-enzim yang ada dalam tubuh kita. Nah, untuk proses mekanisme yaitu pengubahan bahan makanan dari yang tadinya besar menjadi lebih kecil, dari yang misalnya kasar menjadi lebih halus, hanya pengubahan ukuran saja. Ya, secara garis besar alat pencernaan yang ada dalam tubuh kita terbagi menjadi 5. Yang pertama mulut, kemudian masuk ke kerongkongan esofagus, kemudian kepada lambung. Setelah lambung ada usus besar dan usus halus dulu, kemudian ada usus besar. Dari mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang disebut dengan proses mekanisme itu ya, untuk melembutkan makanan kita agar bisa lebih diserap. Kemudian dari mulut ini ke eksofagus, di sini ada ada dorongan dari eksofagus ini 6 detik menuju lambung. 6 detik menuju lambung. Nah, di lambung ini terdapat senyawa yang disebut dengan, biar lebih kita mudah pahami, lebih mudah kita hafal, yaitu disingkat dengan perih. Itu pepsin, renin, dan juga HCl. Disingkat jadi perih, jadi lebih mudah diingat. Nah, setelah di lambung, kemudian menuju ke usus besar. Dari usus besar terdapat 3 bagian usus besar. Usus halus maksudnya. Usus halus terdapat 3 bagian dari usus halus. Yang pertama disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Kenapa disebut 12 jari? Karena jari ususnya itu bila dipanjangkan itu sepanjang 12 jari manusia dewasa, ya. Kemudian ada jejunum, yaitu usus kosong. Kemudian ada yang disebut dengan ileum, yaitu usus penyerapan. Nah, di sini nih zat-zat yang ada dalam makanan kita diserap di tubuh dan disalurkan menuju tubuh kita sehingga kita bisa kuat beribadah, beramal baik, terampil, dan terdidik. Kemudian setelah dari usus halus ada usus besar. Nah, usus besar adalah proses akhir perjalanan yang panjang makanan kita untuk menjadi buangan, yaitu feses. Feses ini terbentuk dari bakteri Escherichia coli. Ya, dari sana makanan kita mengalami pembusukan dan dikeluarkan melalui itu. Ya, Anda paham? Nah, mungkin itu saja ya dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.